Hai guys, kembali lagi di Asfi Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Pada video kali ini aku akan membahas sebuah film yang baru aja rilis berjudul Hellhole 2022. Film ini mengambil latar di tahun 1987, menceritakan tentang seorang polisi bernama Mark yang menyamar sebagai pastor untuk melakukan penyelidikan atas hilangnya orang-orang secara misterius di sebuah biara terpencil. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak alur ceritanya ya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pastor yang membawa bayi ke dalam sebuah gereja, meletakkan bayi tersebut dan membuka selimutnya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan agar memusnahkan benih jahat ini. Lalu dia mengambil sebuah belati dan hendak membunuh bayi tersebut. Tak lama kemudian anggota polisi datang dan menggagalkan rencananya. Belum diketahui apa maksud pastor itu karena para polisi telah menembaknya hingga tewas. Singkat waktu 30 tahun kemudian, seorang pria bernama Mark datang ke sebuah biara terpencil. Dia adalah seorang polisi yang menyamar sebagai pastor untuk menjadi pengusir setan. Dia disambut oleh seorang pastor kemudian masuk ke dalam. Semua penghuni di sana menyebut dirinya sanatorium. Tempat ini dipercaya sebagai tempat pengusiran setan untuk orang-orang yang kesurupan. Kemudian Mark dibawa ke sebuah ruangan dan diperkenalkan dengan pengurus biara yang bernama Bruder David. Dia diberi jubah dan sebuah tasbih, namun Mark menolak dengan alasan akan memakai tasbihnya sendiri. Kemudian barang-barang Mark diperiksa. Setelah itu Mark diantar oleh pastor ke sebuah kamar. Dijelaskan bahwa di tempat ini tidak ada listrik dan telepon. Ketika malam pun tidak ada yang boleh keluar kamar. Pastor itu juga mengatakan bahwa di tempat ini iblis sering menampakkan diri, namun dia percaya kalau Mark bisa melewati semua itu. Tak lama kemudian Mark membuka tasnya dan mengambil sebuah kertas. Di kertas itu terlihat beberapa foto wanita yang menghilang. Keesokan harinya saatnya makan bersama. Semua lahap menyantap makanan, namun Mark terlihat terpaksa memakan makanan tersebut. Setelah itu Mark mandi dan di waktu yang sama terlihat salib yang menempel di tembok bergerak-gerak sendiri. Singkat cerita, mereka berkumpul dan terlihat seorang gadis lemah yang kemudian dibawa menuju ke sebuah ruangan. Seorang pastor menjelaskan kepada Mark bahwa iblis telah menghina Tuhan berkali-kali, sehingga kita harus mengenalnya. Dan saat terlemahnya adalah pukul 6 pagi. Itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengusiran iblis. Tak lama kemudian gadis itu ditidurkan di ranjang dengan tangan yang diikat. Seorang pastor bersiap merekam ritual tersebut. Setelah pintu ditutup, ritual pengusiran iblis pun dimulai. Kepala pastor mulai membacakan doa-doa. Gadis itu pun mulai memberontak. Mark terlihat bingung melihat ritual tersebut. Berkali-kali dibacakan doa, namun iblis belum juga keluar. Sampai salib pun dihadapkan ke depan gadis itu, namun malah terbakar. Ketika Mark melihat foto Yesus, tiba-tiba dari mata Yesus mengeluarkan darah. Singkat cerita, Mark yang sedang mencuci muka tiba-tiba kaget karena kaca yang pecah dan pintu lemari yang terbuka sendiri. Kemudian dia keluar dan hendak masuk ke sebuah ruang. Namun Bruder David melarangnya karena itu ruangan kepala biara. Tidak ada yang boleh masuk kecuali kepala memanggilnya. Siang harinya saat makan bersama terlihat seorang pastor yang menangis melihat makanannya. Namun salah seorang pastor menghampirinya dan berbisik kepadanya. Akhirnya dia pun terpaksa memakan makanan tersebut. Mark pun merasa ada yang aneh. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan merasa ingin muntah. Tiba-tiba saja giginya terlepas dan keluar lalat dari giginya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah alat dari tasbihnya dan berusaha membuka sebuah pintu. Setelah berhasil masuk, ia menemukan sebuah rekaman tentang pengusiran iblis. Kemudian ia menemukan sebuah suntikan di bawah ranjang dan pijakan yang membuat ranjang bergoyang-goyang.
Tak hanya itu, Mark juga menemukan tombol untuk mengeluarkan suara iblis dan lebih parahnya lagi ternyata ada tombol disalib sehingga bisa mengeluarkan api. Mark semakin yakin kalau ada keanehan di dalam biara ini. Keesokan harinya Mark disuruh untuk memimpin doa. Setelah itu mereka makan bersama. Ketika Mark makan ternyata ada rambut di dalam mulutnya sehingga ia pun muntah. Kemudian ia pergi ke kamar dan membuka tasnya, mengambil pistol dan membakar kertasnya. Lalu ia pergi menuju pintu keluar, namun sayangnya pintu itu terkunci. Kemudian ia menghampiri sebuah jendela. Terlihat di luar beberapa pastur sedang mengubur sesuatu. Lalu Mark pun masuk ke tempat orang-orang yang kesurupan. Namun dia melihat ruangan gadis yang di ritual kemarin kosong dan ada darah segar juga di lantai. Tak lama kemudian seorang pastor datang dan menyuruh Mark ke gereja dan menunggunya di bilik pengakuan dosa. Sampai di sana seorang pastor menghampiri Mark dan memberitahu kalau setiap langkahnya diawasi dan mereka tahu kalau Mark sedang mencari sesuatu. Kalau membangkang akan mendapat hukuman yang brutal karena dia pernah mengalami saat ingin kabur. Tidak ada jalan keluar di sini karena ini bukan biara biasa. Kemudian Mark memberitahunya kalau dia adalah seorang polisi. Dia ingin menyelidiki 8 wanita hilang di daerah ini. Mereka masuk ke sini karena kerasukan tapi belum juga keluar. Mark mengatakan kalau kerasukan dan pengusiran itu penipuan karena dia sudah melihat rekamannya. Si pastor pun menjawab benar. Kepala biara melakukan berbagai trik agar bisa memeras dana dari Kuria dan Vatikan. Karena uang akan tetap mengalir selama ada orang yang kerasukan. Dia punya bukti kalau wanita-wanita itu meninggal saat pengusiran. Mereka mengubur para korban di halaman. Singkat cerita, Mark masuk ke dalam kamarnya. Kemudian dia menemukan sebuah lubang dari balik lemari. Ketika memasukkan tangannya ke dalam lubang, dia menemukan benda aneh yang memiliki mata. Sontak Mark pun langsung muntah. Malam harinya Mark keluar menuju kuburan. Dia menggali tanah dan membuka peti, namun peti itu kosong. Tak lama kemudian David menangkap Mark dari belakang. Keesokan paginya Mark terbangun dengan tangan yang terikat. Mereka sudah mengetahui penyamaran Mark. Kemudian Mark disuapi 4 porsi makanan secara paksa. Singkat cerita, Mark melepaskan ikatan tangannya dan berusaha untuk kabur. Namun David mengetahui dan menangkapnya. Namun Mark berhasil melawan dan menembak kepala David hingga tewas. Kemudian Mark pergi ke dapur. Dia mencium bau busuk dari dalam panci. Ternyata isinya adalah daging yang sudah dikerubungi lalat. Menjijikkan sekali. Setelah itu Mark menuju ke sebuah pintu. Ketika dibuka, betapa terkejutnya dia karena di tempat itu para jasad wanita yang hilang digantung. Tak lama kemudian Mark kaget dengan kedatangan si pastor. Lalu Mark diajak ke ruangan buku. Si pastor menunjukkan sebuah buku yang isinya tentang kelahiran seseorang yang terpilih dan harus dibunuh ketika lahir. Ada deskripsi ritual, sebuah belati, dan doa. Jika tidak dibunuh, dia akan makan 7 pendosa dan meminum darah murni. Setelah ritual selesai, dia akan menjadi iblis dan dunia pun berakhir. Mereka semua berpikir jika Mark adalah yang terpilih dan mereka harus menyelesaikan ritualnya. Di dalam buku itu juga ada gambar simbol di mana Mark juga memiliki tanda itu di dadanya. Singkat cerita, si pastor mengajak Mark untuk kabur melewati terowongan bawah tanah. Awalnya Mark tidak percaya, namun pada akhirnya dia setuju untuk mengikuti si pastor. Ketika di dalam terowongan, tiba-tiba Mark dipukul oleh 2 orang berjubah merah. Sesuai dugaan Mark, si pastor telah menjebaknya. Kemudian tubuh Mark diikat, begitu juga mulutnya. Kepala pastor mengatakan jika bukan kebetulan Mark berada di sini, karena sebenarnya dialah yang menggiring Mark untuk datang ke sini. Dia mengatakan kalau anggota polisi tidak akan percaya dengan niat baik kami. Iblis tidaklah jahat, tapi manusialah yang jahat, jadi mereka pantas dihukum. Kemudian dia menunjukkan sebuah sumur yang menjadi pintu gerbang neraka. Selama 800 tahun mereka menanti Mark di sini. Setelah ritual selesai, iblis akan memasuki Mark dan menguasai bumi di bawah perintahnya. Namun kurang satu elemen lagi, yaitu darah yang murni.
Kemudian seorang gadis dibawa masuk. Rambutnya diikat, kemudian lehernya disembelih dan darah pun mengucur deras. Mark hanya bisa berteriak tanpa berbuat apa-apa. Kemudian mereka satu persatu meminum darah tersebut. Lalu kepala pastur meminumkan darah itu ke mulut Mark. Ritual pun dimulai. Mereka berdoa memanggil Tuhan, namun Tuhan tidak datang hingga mereka mengulanginya namun tidak berhasil. Mark tertawa melihat ritual mereka yang gagal. Kepala pastur bertanya apa ada yang terlewat, namun si pastur menjawab tidak. Akhirnya mereka pun dibubarkan dan kembali ke kamar masing-masing. Setelah itu si pastur menusuk perut Mark dan membuangnya ke dalam sumur. Di tempat lain, kepala pastur terlihat sangat putus asa. Kemudian dia mulai minum alkohol sambil bernyanyi. Sesaat kemudian datanglah si pastur membantu kepala pastur untuk berbaring di tempat tidur. Tanpa disangka, si pastur malah membekap kepala pastur dengan sebuah bantal hingga mati. Keesokan harinya, para anggota pastur mengumpulkan semua mayat korban untuk dibakar. Tiba-tiba terdengar teriakan kalau kepala pastur telah meninggal di kamarnya. Si pastur berpura-pura sedih atas kematian kepala pastur untuk menutupi kejahatannya. Salah seorang pastur mencoba memeluk si pastur dan berkata kalau si pastur harus menjadi kepala pastur yang baru. Sesaat kemudian dari hidung kepala pastur yang telah mati keluar seekor binatang kecil seperti lalat yang terbang dan menuju ke sebuah tempat yang tidak lain adalah dasar sumur di mana mayat Mark itu berada. Ketika lalat itu hinggap di wajah Mark, seketika itu juga Mark hidup lagi. Namun Mark terlihat bertingkah aneh, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan wajahnya seperti terkelupas. Di tempat lain si pastur memimpin doa bersama untuk upacara kematian kepala pastur. Ketika tengah memimpin doa, si pastur mengalami kejadian aneh. Tubuhnya terbang dan kemudian seluruh tubuhnya lenyap seketika. Tak lama kemudian muncul Mark yang kini sudah berubah menjadi iblis. Terlihat jelas kalau kini Mark menjadi penguasa baru. Ketika para pastur ketakutan dan ingin lari, tiba-tiba saja tubuh mereka terdiam layaknya patung. Saat itu juga bunga-bunga tumbuh bermekaran, pohon-pohon tumbuh dan suara petir pun menggelegar. Dan film pun berakhir. Oke guys, inilah alur cerita film Hellhole 2022. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.